Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu untuk mata kuliah teknoekonomi dan analisis kelayakan proyek agribisnis ya. Hari ini kita masuk dengan kuliah ke-8. Kalau minggu lalu perkuliahan dilaksanakan secara asinkron, jadi mahasiswa diminta untuk menonton dan mempelajari video yang sudah saya siapkan. Kemudian tadi saya sudah upload kuis untuk materi perkuliahan minggu lalu, jadi nanti silahkan dikerjakan. Waktu mengerjakannya 1 kali 24 jam, jadi kuis bisa diakses sore ini mulai pukul 5 sampai dengan besok pukul 5, jadi 1 kali 24 jam. Semua instruksi sudah saya sediakan di e-learning, jadi nanti silakan dipelajari di e-learning-nya terkait dengan penyelenggaraan kuis untuk perkuliahan asinkron minggu lalu. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah secara sinkron, artinya saya bertemu dengan mahasiswa. Sebelum saya masuk, mungkin saya perlu bertanya dulu, apakah ada yang belum pernah mengambil mata kuliah analisis kelayakan usaha atau teknoekonomi, atau ada yang mengatakannya itu bisnis plan? Apakah semua sudah pernah mengambil atau ada yang belum? Silahkan mungkin raise hand biar saya bisa deteksi di sininya. Siapa saja yang belum pernah mengambil saja yang raise hand, silakan. Devi speaker-nya masih mati. Oke, hidup. Udah nyala. Yang belum, Agnes, oke. Yang belum pernah mengambil. Siapa lagi? Ada 2. Maya. Ada lagi yang belum? Oke, Devi ya. Ya, jadi Devi juga belum, Mbak. Oke. Oke, jadi dengan Pak Mariadi sebetulnya mahasiswa sudah banyak mempelajari lebih banyak berkaitan dengan aspek finansial gitu ya. Jadi di awal sudah disampaikan mengapa perlu analisis proyek. Kemudian setelahnya mahasiswa masuk dengan apa itu kriteria-kriteria secara finansial yang penting dipakai untuk menentukan apakah proyek layak atau tidak. Itu semua sudah dipelajari sama Pak Mariadi dari NPV, IRR, kemudian net BC, gross BC, ada IP, ya, ada payback period yang semuanya sudah disampaikan oleh Pak Mariadi. Jadi yang dibahas Pak Mariadi itu sebetulnya lebih banyak berkaitan dengan aspek finansial. Nah, minggu lalu saya sudah masuk dengan aspek-aspek lain. Jadi sebetulnya ketika kita di awal perkuliahan minggu lalu itu sudah saya sampaikan bahwa ketika kita menyusun bisnis plan, sekarang orang menyebutnya sebetulnya dengan bisnis plan gitu ya. Atau ada bahkan bisa lebih lengkap lagi gitu, di dalam bisnis plan yang baik itu sebetulnya kita tidak hanya bicara aspek finansial, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain. Jadi sebuah bisnis plan yang baik itu tidak hanya menyajikan bahwa usaha tersebut untung atau rugi secara finansial, tapi juga secara hukum dia layak, secara pasar layak, secara teknis produksi layak, ya, secara organisasi layak karena tenaga kerjanya tersedia, misalnya seperti itu. Jadi untuk bicara sebuah aspek itu layak atau tidak cukup hanya dengan melihat untung atau rugi. Nah, memang salah satu kekurangan kekurangan analisis kelayakan usaha atau bisnis plan yang selama ini dibangun, seringkali kita terlalu fokus dengan aspek finansial, bahkan misalnya perbankan sebagai investor yang ingin menginvestasikan dana itu lebih fokus dengan apakah usaha itu untung atau tidak gitu, tapi seringkali abai dengan aspek-aspek yang lain, misalnya aspek yuridis ternyata ada yang dilanggar karena masyarakat sekitar ternyata tidak menyetujui proyek tersebut dibangun dan itu tidak terungkap gitu ya. Kemudian ternyata proyek yang dibangun itu menyebabkan masyarakat yang awalnya bekerja menjadi tidak bekerja. Nah, itu jarang diungkap dalam sebuah bisnis plan. Jadi seringkali kalau kita bicara bisnis plan itu ya udah kalau sudah untung selesai gitu ya. Jadi kita seringkali tidak mengabaikan aspek-aspek yang lain. Nah, karena Pak Mariadi sudah fokus dengan lebih banyak bicara tentang aspek finansial, maka minggu lalu saya mencoba membahas aspek-aspek lain yang juga menjadi pertimbangan ketika kita memutuskan apakah sebuah usaha itu layak atau tidak. Nah, jadi minggu lalu, tapi sebetulnya
untuk mahasiswa yang basic S1-nya mungkin agribisnis atau ekonomi, itu aspek yang saya sampaikan minggu lalu itu sebetulnya sudah pernah dipelajari waktu di S1. Misalnya ketika kita bicara pasar dan pemasaran itu sudah dipelajari di mata kuliah ekonomi mikro, di tata niaga pertanian. Jadi yang kemarin yang saya sampaikan itu apa ya, ringkasannya saja gitu, beberapa hal yang penting yang perlu menjadi perhatian. Aspek manajemen itu sudah dipelajari di mata kuliah dasar-dasar manajemen gitu ya. Kemudian aspek hukum, bagaimana bentuk-bentuk badan usaha itu juga sudah kita banyak banyak kita pelajari, bahkan kalau bentuk-bentuk badan usaha itu sudah pernah kita pelajari mulai dari SMP, SMA gitu ya. Jadi saya cukupkan dalam satu kali pertemuan untuk bicara tentang aspek kecuali aspek ekonomi. Jadi hari ini saya akan melanjutkan pembicaraan penjelasan mengenai aspek yang terakhir, yaitu aspek ekonomi. Kenapa saya mengkhususkan satu kali pertemuan untuk aspek ekonomi? Karena aspek ekonomi ini sebetulnya adalah apa ya, dalam tanda kutip adalah kebalikan dari aspek finansial. Jadi eh, kita harus menyelesaikan dulu aspek finansial dan bla bla blanya segala macam itu, baru kita bisa lakukan analisis ekonomi. Ya, nah silakan nanti jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya selama saya mengajar, jika ingin ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja diaktifkan speakernya, jadi tidak harus menunggu penjelasan saya selesai. Saya izin di e-learning saya sudah sampaikan ada 3 bahan, ada lumayan banyak bahannya, semoga bisa selesai hari ini. Jadi ada 3 PPT yang saya upload di e-learning. PPT yang pertama ini adalah dasar teori bagaimana dasar-dasar membangun analisis aspek ekonomi. Bahan yang kedua itu adalah analisis ekonomi itu sekarang dikembangkan lagi menjadi lebih lebih lengkap dengan namanya policy analysis matrix. Nah, jadi setelah ini saya akan bahas tentang PAM, policy analysis matrix, yang seringkali dipakai ketika kita melakukan analisis ekonomi. Kemudian ya PPT yang ketiga itu adalah contoh bagaimana analisis PAM itu diaplikasikan dalam riset. Ya, saya mulai dengan yang PPT pertama dulu. Ini sudah saya bahas minggu lalu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang aspek yang keenam, yaitu aspek ekonomi. Kita punya 2 aspek sebetulnya yang berkaitan dengan nilai uang. Ada aspek ekonomi ya, dan juga ada aspek finansial. Jadi ada aspek ekonomi, ada aspek finansial. Apa sih bedanya? Ya, kita bicara bedanya dulu. Kalau aspek, saya bahas yang sudah kita pelajari dulu, aspek finansial. Aspek finansial itu adalah biasanya analisisnya menitik beratkan pada pendekatan individu. Jadi biasanya analisis aspek finansial itu diperlukan oleh individu yang melakukan usaha, diperlukan oleh lembaga ekonomi yang menyediakan modal, mungkin CV, PT, koperasi. Jadi manfaatnya manfaat individu. Jadi bukan manfaat terhadap orang banyak. Gitu. Jadi, karena itu manfaat analisis finansial itu sering disebut dengan private return atau private analysis. Jadi berapa saya menanamkan modal, berapa saya dapat keuntungan secara finansial. Jadi kalau saya menanamkan modal misalnya 6 juta, lalu saya dapat penerimaan 10 juta, maka keuntungan saya secara finansial 4 juta. Itu analisis finansial. Ya. Tetapi di dalam sebuah proyek, jadi sebuah proyek itu tidak hanya bicara, seharusnya tidak hanya menguntungkan si individu yang punya usaha, tidak hanya menguntungkan si perbankan yang menyediakan modal, tidak hanya menguntungkan si investor yang menanamkan modal, tetapi harusnya juga memberikan sosial benefit terhadap masyarakat yang ada di sekitar proyek, setidaknya terhadap masyarakat yang ada di sekitar proyek. Jadi analisis ekonomi itu menitik beratkan kepada pendekatan perekonomian. Jadi bisa ekonomi wilayah, bisa ekonomi negara. Kalau misalnya proyeknya ada di satu wilayah, maka proyek dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Atau kalau seperti proyek apa namanya, jalan tol yang saat ini dibangun oleh Indonesia secara besar-besaran, maka yang kita lihat itu adalah manfaatnya terhadap sebuah negara gitu. Jadi social return atau economic return terhadap masyarakat itu seperti apa gitu. Apakah dengan adanya proyek jalan tol itu masyarakat menjadi lebih sejahtera, atau justru karena ada proyek jalan tol banyak lahan-lahan yang dikonversi gitu ya,
justru masyarakat jadi kehilangan pekerjaan. Nah, kira-kira benefit finansial dari, kalau misalnya kalau jalan tol nih, benefit finansial dari bangun jalan tol itu kira-kira lebih rendah atau lebih tinggi dari social return atau economic return-nya. Nah, itu yang akan dibandingkan ya. Jadi harapan kita finansialnya menguntungkan tentu saja, tetapi secara ekonomi juga punya social return atau economic return yang tinggi. Nah, bisa dipahami kira-kira apa beda di awal antara analisis ekonomi dan analisis finansial? Silakan. Oke, saya lanjutin ya. Nah, ini contoh. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau aktifkan speaker? Nah, ini contoh atau perbedaan gitu ya, beberapa aspek antara analisis finansial dengan ekonomi. Pertama kita lihat dari sudut pandangnya. Tadi saya sudah sampaikan dari sudut pandang kalau finansial itu kita bicara private return jadi individu, tapi kalau ekonomi itu manfaat terhadap orang banyak. Ya, jadi kemudian kalau dari sisi harga manfaat ekonomi itu dia bicara harga pasar. Jadi input dibeli dengan harga pasar, output dibeli dengan harga pasar. Sementara kalau analisis ekonomi menggunakan harga bayangan atau sering disebut dengan pseudo price. Ya, jadi menggunakan harga pasar atau pseudo price. Terkadang dalam analisis ekonomi ada input atau ada output yang sebetulnya tidak punya nilai pasar. Nah, karena dia tidak punya nilai pasar, maka kita harus kasih harga. Ini nggak punya nilai pasar, tapi memang tidak dipasarkan gitu. Berapa ya harganya? Maka kita harus kita hitung harganya. Konsepnya namanya pseudo price, harga atau harga bayangan. Misalnya, kalau di sebuah perkebunan gitu ya, pupuknya itu nggak beli karena diambil dari pupuk kandang dari kotoran hewan yang juga dipelihara di situ. Tapi nggak diperjualbelikan karena langsung dipakai gitu. Dalam analisis finansial tidak dihitung pupuk kandang karena tidak dianggap sebagai biaya. Tetapi dalam analisis ekonomi karena dia berdampak dalam proses itu maka akan dihitung. Seperti itu. Lalu dari sisi penilaian input dan outputnya tetap kita gunakan harga pasar, tetapi terkadang kalau untuk analisis ekonomi itu ada input dan output tadi yang saya sampaikan, yang tidak punya nilai pasar karena memang tidak dipasarkan. Tadi contohnya pupuk kandang, atau misalnya limbah gitu ya, yang di perkebunan kelapa sawit, limbah-limbah hasil pengolahan CPO yang tidak bisa diolah, itu tidak dijual tapi dikembalikan ke kebun kemudian dijadikan pupuk. Dalam finansial tidak dihitung gitu, karena memang tidak ada biayanya dan tidak diperjualbelikan, tapi dalam analisis ekonomi itu akan dihitung. Oke, lalu kita bahas satu-satu. Kalau tadi berdasarkan kalau yang ini tadi kita bisa berdasarkan aspek ya. Kalau ini berdasarkan komponen, ada harga misalnya, ada subsidi misalnya, ada pajak atau ada upah. Tadi sudah disampaikan terkait dengan harga. Kalau finansial itu keuntungannya buat individu, maka semua harga adalah harga pasar. Jadi harga yang berlaku. Misalnya kalau beli pupuk belinya berapa? Gitu. Ya, kalau beli benih atau bibit berapa harganya, harga pasar yang diambil. Tapi ya, bisa juga yang kalau di analisis ekonomi yang dipakai adalah harga bayangan atau pseudo price. Pseudo price ini kadang-kadang ada juga yang menyebutnya sebagai opportunity cost. Jadi kalau pupuk tadi dipakai untuk usaha kita, dia jadi pseudo price, dia jadi sesuai dengan harga pasar. Tetapi kalau nanti pupuk itu ternyata dipakai untuk di perkebunan, maka pseudo price-nya akan lebih mahal gitu. Karena kalau dipakai di kita padi lebih murah jadinya karena ada subsidi misalnya gitu. Dalam analisis finansial subsidi tidak diperhitungkan dalam proyek. Jadi kalau misalnya ada subsidi pupuk, kemudian harganya menjadi lebih murah, maka dalam analisis finansial subsidinya dihilangkan. Jadi yang dipakai adalah harga real yang berlaku di pasar. Tetapi dalam analisis ekonomi, subsidi itu merupakan biaya yang harus ditambahkan pada harga barang yang digunakan dalam proyek. Pajak diperhitungkan, jadi kalau dalam analisis finansial, pengusaha bayar pajak diperhitungkan, tapi dalam analisis ekonomi itu pajak merupakan transfer payment yang oleh karena itu tidak diperhitungkan dalam biaya proyek. Upah biasanya akan digunakan upah yang berlaku, jadi upah pasar, tetapi nanti kalau untuk analisis ekonomi, upah itu dilihat tenaga kerja itu awalnya bekerja atau tidak. Kalau bekerja, jadi sebelum ada proyek kita, tenaga kerja itu bekerja atau tidak. Kalau mereka tidak bekerja, berarti shadow price-nya 0 untuk analisis ekonomi. Tetapi kalau gara-gara proyek kita,
kemudian mereka menjadi kehilangan pekerjaan, maka shadow price dari tenaga kerja itu adalah upah yang ketika mereka kehilangan pekerjaan tadi. Seperti itu. Jadi ada prinsip opportunity cost, ada prinsip penggantian di sana. Jadi kalau dia dipakai untuk project kita dipakai real, kemudian kalau dipakai untuk yang lain bagaimana? Oke. Kenapa ada beda? Nah, dalam beberapa kasus analisis ya, analisis finansial itu sering menggunakan kalau kita dalam konteks laporan itu private eh, private price, harga private. Kalau analisis ekonomi itu kita sering sebut dengan social price ya, sosial. Jadi ada private price, ada social price. Dampaknya ke sana. Nah, kenapa ada beda antara private price dengan social price? Kenapa ada beda antara analisis finansial dengan analisis ekonomi? Karena ada sumber-sumber gangguan harga. Ya, karena ada gangguan harga sebetulnya di pasar itu. Misalnya, kalau pasarnya non kompetitif artinya ada monopoli di pasar, ada oligopoli gitu sehingga harga yang diterima petani itu bisa jadi lebih tinggi. Nah, itu yang bikin kenapa nanti harga private-nya berbeda dengan harga sosial, harga ekonomi. Jadi kalau misalnya di pasarnya itu ternyata apa ya produk-produk yang monopoli PLN misalnya, aduh mereview PPL kalau kayak PLN misalnya gitu kan itu monopoli ya sebetulnya gitu. Artinya apa sebetulnya kalau PLN itu perusahaan umum gitu ya, maksud saya tidak dikelola oleh pemerintah karena dia monopoli, sekarang kan dikelola pemerintah sehingga harganya masih terkendali. Kalau seandainya tidak dikendalikan oleh pemerintah, PLN itu bisa mematok harga lebih tinggi kan seperti itu prinsip monopoli. Maka harga private-nya, harga finansialnya itu adalah harga harga tarif yang tinggi itu gitu, harga monopolinya. Tetapi harga ekonomi itu adalah harga pasar bersaing sempurnanya tuh harusnya berapa. Nah, itulah shadow price-nya. Kemudian sumber gangguan yang kedua itu adalah eksternalitas ya. Jadi untuk barang-barang pabrik itu ada apa ya? Ada eksternalitas, ada dampak bisa positif bisa negatif gitu ya. Misalnya nih eksternalitas itu salah satu ininya adalah kita menggunakan sumber daya air gitu ya. Eh, Kalau kita bicara project, misalnya saya project air minum nih gitu ya, saya mau bikin project air minum. Eh, Airnya itu maka biaya input air itu ya harga saya beli air itu berapa kira-kira gitu. Tetapi harga sosialnya itu adalah harga air misalnya karena air masyarakat itu kita pakai sehingga masyarakat tidak bisa akses air lalu mereka akhirnya beli air. Nah, itu harga beli air di luar itu berapa sebetulnya? Itulah harga sosialnya. Bisa ikuti nggak sampai sini? Agak lebih ribet memang ya kalau bicara analisis ekonomi. Jadi kalau saya mau bikin proyek air, kan kita ngambil air nih dari sungai, ya, ngambil air dari, maka biaya air dari proyek saya itu adalah berapa biaya harga harga saya beli air itu berapa gitu. Atau kalau saya tidak keluarkan, oh itu ngambil aja di sungai kan gitu ya misalnya, maka biaya bahan baku, biaya segala macam yang keluar untuk membeli air. Tetapi biaya sosialnya itu apa? Biaya sosialnya itu adalah harga yang harus dibayar masyarakat karena ternyata setelah kita mengakses air di sungai itu masyarakat kekurangan air gitu sehingga mereka harus beli. Maka harga ekonomi air itu adalah harga beli masyarakat terhadap air yang mereka beli dari luar itu, yang harusnya awalnya mereka nggak beli terus jadi beli. Itu ekonomi. Ya. Kemudian sumber-sumber gangguan harga sehingga ada perbedaan antara analisis ekonomi dan finansial yang selanjutnya adalah asimetri informasi pasar ya. Jadi asimetri informasi pasar. Misalnya sekarang kan harga karet sudah mulai naik tuh ya. Jadi secara secara internasional harga karet sudah naik. Ya. Tetapi masyarakat petani karet menerima nggak harga naik itu langsung? Enggak, kan gitu. Jadi nggak menerima langsung harganya. Maka harga penjualan karet petani, ya harga penjualan karet petani itu ya harga dia jual ke pedagang, itulah harga pasar. Tetapi harusnya kan mereka menerima harga lebih tinggi karena harga karet sudah naik. Ya enggak? Maka harga sosialnya adalah harga yang harusnya berlaku yang sekarang sudah naik itu berapa? Nah, kita searching harganya, misalnya harga ekspornya berapa harusnya. Nah, jadi itu akan jadi harga sosial.
Lalu ada banyak lagi yang menyebabkan, misalnya ada kebijakan pemerintah, perubahan nilai tukar, ada tarif ya yang mengakibatkan harga yang kita terima itu menjadi lebih mahal. Ya, ada proteksi terhadap produk-produk tertentu gitu. Itu menyebabkan adanya gangguan harga. Jadi apa ya, dalam tanda kutip sebetulnya kita bicara analisis finansial itu real pada saat biaya itu dikeluarkan di pasar, tetapi analisis ekonomi itu adalah penggantiannya gitu. Jadi kebalikannya jika sumber daya itu digunakan untuk keperluan yang lain. Sampai sini bisa dipahami nggak ya kira-kira? Saya tuh, aduh, ada yang mau bertanya sampai sini? Ada? Nah, untuk mempermudah gitu ya, bagaimana kita menentukan shadow price-nya, maka kalau dalam analisis ekonomi itu kita bedakan harganya. Karena tadi kan yang menjadi ikonnya itu adalah pasar gitu. Jadi semuanya harga pasar, harga pasar, harga pasar kalau analisis finansial. Maka barang itu kita kelompokkan menjadi barang yang bisa diperdagangkan sama barang yang tidak bisa diperdagangkan. Gitu. Apa konsep yang diperdagangkan? Konsepnya yang diperdagangkan itu kalau dia bisa diekspor atau diimpor. Berarti dia masuk tradable good. Tetapi ada barang yang non tradable good. Apa itu? Barang yang tidak bisa diekspor dan diimpor. Ini contohnya apa sih? Kalau yang bisa diekspor diimpor, kalau di pertanian tuh ya pupuk, benih gitu ya. Misalnya kita impor benih itu dari Cina, kita ekspor kelapa sawit ke Cina gitu ya. Itu tradable good. Tetapi ada loh barang-barang yang non tradable ya. Misalnya apa? Misalnya tadi pupuk kandang. Jadi barang-barang yang tidak punya nilai pasar tadi ya, tadi barang-barang yang tidak punya nilai pasar tuh biasanya non tradable. Misalnya tadi saya bilang pupuk kandang, limbah yang memang tidak dipasarkan tapi kita pakai gitu ya. Itu jadi masuknya ke non tradable good. Nah, shadow price itu nanti akan dipakai untuk non tradable good gitu ya. Tetapi kalau ini sebentar, saya ganti. Nah, shadow price ini itu dipakai untuk tradable good, sedangkan untuk non tradable good, karena kan kalau non tradable good kita nggak tahu harganya, maka harga yang dipakai adalah harga yang berlaku di setempatnya saja, barang-barang yang tidak bisa diperdagangkan. Kayak tadi pupuk kandang, ya berapa sih harga pupuk kandang? Kita nggak jual sebetulnya, tapi kita coba cari di tempat yang lain harga pupuk kandangnya berapa. Maka itulah harga non tradable good untuk pupuk kandang. Tetapi untuk tradable good, barang-barang yang diperdagangkan yang menjadi shadow price-nya itu biasanya adalah harga impor dan harga ekspornya. Karena pembandingnya apakah barang tersebut bisa diekspor atau diimpor. Cara melakukan analisis shadow price, jadi pertama adalah melakukan penilaian kembali atas seluruh biaya dan manfaat dari analisis finansial. Jadi analisis ekonomi itu baru bisa dilakukan kalau analisis finansialnya selesai. Gitu ya. Karena itu kalau di level penelitian mahasiswa S1, mahasiswa S2 gitu, kalau diminta analisis ekonomi aja gitu ya, itu sudah langsung gimana gitu, karena membayangkan harus selesai finansial dulu, baru selesai ekonomi gitu ya. Jadi kerjanya dalam tanda kutip 2 kali, tetapi sebetulnya bisa dapat informasi lebih banyak. Jadi riset-riset terkait analisis terkait PAM ini masih belum banyak gitu, terutama kalau kita bicara untuk Sumsel misalnya, pengelolaan gambut, itu analisis ekonominya masih sedikit dilakukan, ya. Analisis farm, jadi untuk analisis farm biaya dan manfaat project akan dibagi menjadi tradable good dan non-tradable good, tetapi input tuh nanti bisa dibagi menjadi tangible dan intangible, bisa berwujud dan tidak berwujud. Kita lihat dulu, ini adalah diagram langkah utama dalam pengambilan keputusan untuk menentukan harga bayangan. Misalnya kondisi yang dinilainya tadi berwujud, tangible, barangnya berwujud, maka kita bisa lihat dari pembayaran transfer langsungnya berapa. Kalau dia berwujud, termasuk sumber daya yang digunakan, lihat apakah dia diperdagangkan atau tidak diperdagangkan. Kemudian kalau dia tidak berwujud, berarti kan tidak bisa dinilai, diidentifikasi dan dihitung, tapi tidak dinilai kalau dia barang-barang yang tidak berwujud. Udara misalnya ya, kemudian mungkin karena
ketika kita mau melakukan analisis sosial, proyek kita itu melakukan pembakaran misalnya. Kemudian ternyata hasil pembakarannya dalam tanda kutip ada eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Tidak berwujud sebetulnya ininya, tapi tetap diidentifikasi, cuma tidak bisa dihitung. Walaupun sekarang sebetulnya dengan benefit cost analysis, extended benefit cost analysis gitu ya. Sekarang ada ini baru, itu bisa menghitung juga yang tidak terwujudnya. Nah, ini adalah kalau pembayaran transfer langsung, kalau pembayarannya kepada pemerintah, pajak dan subsidi tadi sudah disampaikan di awal diabaikan. Kalau transaksi kredit, kalau kita menerima pinjaman, artinya penerimaan pinjaman kita piutang dan sebagainya diabaikan. Kalau untuk hutang, pembayaran pokok kembali, pembayaran bunga juga diabaikan. Tetapi bukan diabaikan itu bukan berarti tidak dihitung ya, tapi dia akan masuk total gitu di dalam analisis kelayakan kita. Jadi yang pembayaran per komponennya sudah tidak dihitung lagi per periodenya. Lalu kalau untuk barang-barang yang diperdagangkan nanti terbagi menjadi dua, ada yang untuk input sebagai input, ada yang sebagai output. Kalau sebagai input, kalau dia diimpor, ya kalau barang input kita itu diimpor, maka yang kita ambil adalah harga impor sebagai harga substitusi, sebagai harga sosialnya. Kalau diekspor tanpa project, maka diambilnya juga dengan harga ekspor. Substitusi impor kita pakai ininya adalah harga ekspor. Kalau dia harga impor, mohon maaf, kalau barang-barang yang tradable kemudian bisa diekspor, pupuk misalnya, maka kita ambil dari harga ekspornya. Ini adalah input proyek yang tidak diperdagangkan. Kalau yang tidak diperdagangkan itu bisa kita produksi, ini bisa diproduksi di domestik atau bisa tidak diproduksi. Yang tidak bisa diproduksi apa? Mohon maaf, yang tidak bisa diproduksi adalah tanah kan tidak bisa diproduksi ya, maka nanti biaya sosial dari tanah itu kita hitung dari sewa, harga beli, ya atau perkiraan langsungnya berapa. Kalau dia tenaga kerja misalnya, kalau tenaga kerjanya bekerja penuh tanpa proyek, jadi sebelum ada proyek kita dia bekerja, maka yang diambil adalah upah kasarnya. Tapi kalau dia tidak bekerja, jadi ketika ada proyek, sebelum ada proyek kita dia tidak bekerja, maka NPM ini adalah nilai produktivitas marginal atau nilai produksi marginal tenaga kerja yang bekerja tanpa proyek. Jadi produktivitas dia berapa sebetulnya? Ya, tanpa proyek kita. Nah, untuk barang-barang yang diproduksi secara domestik, jadi artinya ini bisa dibuat memenuhi permintaan industri yang beroperasi dengan kapasitas penuh, maka kita ambil upah pasarnya. Kemudian, tapi kalau hanya memenuhi permintaan industri yang mempunyai kelebihan kapasitas, yang kita ambil adalah biaya marginal dalam memproduksi input. Lalu, output project untuk yang tidak diperdagangkan, kalau proyek-proyek yang tidak diperdagangkan bisa mengganti posisi barang lain di pasar. Misalnya tadi kalau saya menghasilkan pupuk kandang sendiri, berarti saya nggak usah beli pupuk lagi, maka harga sosialnya adalah harga pupuk kandang yang dibeli di luar, gitu. Kalau saya sudah bisa produksi, atau justru bisa memenuhi permintaan baru dengan adanya proyek yang tidak diperdagangkan, pupuk kandang tadi yang awalnya tidak diperdagangkan tapi bisa memenuhi permintaan. Maka proyek besar dalam hubungannya dengan harga-harga jatuh, yang diambil adalah harga tanpa proyek dengan adanya proyek baru ini dibagi dua. Kemudian kalau proyek kecil dalam hubungannya dengan harga tidak terpengaruh, maka harganya adalah harga pasar tanpa proyek. Nah, ini adalah contoh perhitungan shadow wage rates. Jadi untuk menghitung shadow price dari upah. Misalnya, suatu proyek industri mempekerjakan 20 orang tenaga kerja, ya, mempekerjakan 20 orang tenaga kerja dengan upah 12 juta per orang per tahun. Ini adalah formal urban sector. Tenaga kerja diambil dari daerah pertanian di dekat industri yang umumnya mempunyai tingkat pendapatan 6 juta per orang per tahun. Opportunity cost tenaga kerja adalah 6 juta, karena kalau dia ngambil orang-orang yang dari desa ini ngambil kerja di sektor formal ini, maka dia dapat 12 juta. Maka yang ini ditinggalin, maka opportunity cost-nya kan 6 juta. Di daerah pertanian biasanya dihasilkan tebu 40% dan padi 60%. Maka nilai produksi tenaga kerjanya NPM-nya berapa? 40 kali 6 juta 2,4 dan 60% kali 6 juta adalah 3,6. Nah,
Misal ya nilai sebenarnya dari tebu itu adalah 85% dan padi 103, artinya dari perkiraan kita tadi tebu tuh dari 2,4 tuh hanya bisa 85% dan padi bahkan bisa lebih targetnya, maka 85% dari kali 2,4 sama dengan 2 juta, 103 dikali 3,6 juta adalah 3,7, maka total nilai produksi tenaga kerjanya 5,7. Nah, 5,7 ini adalah value marginal product atau nilai produk marginal yang ini tadi. Yang ini tadi, mana tadi? Nah, ini. Untuk yang tidak bekerja dihitung dengan nilai produk marginalnya kalau kita tidak ada. Oke, market price tenaga kerja, upah di sektor industri 6 juta, shadow price-nya 5,74. Maka shadow wage-nya adalah 5,7 bagi 6, 95%. Nah, 95% ini biaya ekonomi tenaga kerja pada proyek industri kan 20 orang dikali 6 juta kali 95%, berarti 114 juta atau 5,7 juta per orang. Nah, ini adalah shadow wage rate-nya. Oke, ini materi kuliah yang pertama. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Oke, harus ditutup dulu kayaknya. Sebentar ya, saya tutup dulu. Saya masuk ke sini. Oke. Oh, ada yang bertanya, ada yang ini kenapa nih? Agnes, maaf Bu ya, muka Agnes. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini analisis tambahan untuk tadi kan baru cara menghitung poin-poinnya tuh. Nah, ini adalah analisisnya. Kalau di analisis finansial itu kita punya NPV, punya IRR, punya apa tuh indeks profitability, net BC, gross BC, payback period, big even point gitu ya. Nah, kalau PAM dia juga punya kriteria sendiri. Kalau analisis ekonomi punya kriteria sendiri. Biasanya disebut dengan policy analysis matrix atau sering disebut dengan PAM. Jadi kalau baca-baca jurnal yang terkait dengan PAM, maka biasanya itu adalah analisis ekonomi yang dia pakai. Jadi di dalam analisis FAM, tadi makanya saya sampaikan kalau analisis ekonomi itu nggak bisa dihitung kalau analisis finansialnya belum selesai. Jadi analisis finansialnya selesai dulu, baru bisa hitung analisis ekonomi. Sebetulnya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam analisis FAM itu ditampilkan gitu harga private-nya berapa, harga sosialnya berapa, sehingga nanti kita bisa lihat selisihnya gitu. Karena kan secara ekonomi bermanfaat atau tidak itu harapan kita sebetulnya ketika kita bisa membandingkan finansial dengan ekonomi. Jadi dia selalu private dan sosialnya selalu muncul. Nah, ini adalah tabel policy analysis matrix kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Ini adalah harga private. Harga private itu berarti harga finansialnya. Harga sosial itu adalah harga ekonomi, dan di bawah ini adalah dampak kebijakan. Jadi yang di bawah ini adalah selisih dari harga private dikurang sosial, B kurang F, C kurang G, D kurang H. Jadi ada penerimaan, tentu saja konsepnya kan sama sebetulnya, ada penerimaan, ada biaya. Bedanya kalau di analisis FAM, biayanya itu kita kelompokkan kembali menjadi tradable dengan non-tradable. Kalau di finansial, biaya itu kan kita kelompokkan menjadi biaya investasi sama biaya operasional. Nah, jadi nanti kalau setelah selesai analisis FAM, biaya yang setelah selesai analisis finansial, biaya yang ada di analisis finansial itu kita kelompokkan kembali mana yang masuk tradable, mana yang non-tradable. Indikatornya adalah apakah input atau output tersebut bisa diekspor atau diimpor. Ya, jadi indikatornya apakah dia bisa diperdagangkan di luar. Kalau dia tidak bisa, itu masuk ke dalam non tradable. Bisa ikutin ya sampai sini. Misalnya tadi pupuk kandang. Pupuk kandang tuh cuma ngambil aja, kita nggak beli, maka dia masuk non tradable. Nah, kalau dulu di analisis awal tentang PAM biasanya kayak apa ya, kayak celurit gitu ya, kayak cangkul, itu kita masukkan non tradable gitu ya. Jadi
Nah, tapi ternyata gitu beberapa jurnal yang saya pelajari akhir-akhir ini, input-input seperti cangkul, seperti celurit gitu ya. Jadi input-input yang kecil-kecil kalau kayak hand sprayer dan sebagainya tuh oke lah kalau mau ekspor, mau diimpor. Tapi ternyata cangkul, celurit, pisau misalnya kita atau ani-ani itu juga mengandung unsur tradable. Kenapa mengandung unsur tradable? Mungkin kalau kayak cangkul kayunya itu non tradable gitu. Tetapi besinya itu impor ternyata. Jadi kita harus hati-hati mengkelompokkan input-input yang seperti itu ketika masuk tradable atau non tradable ya. Pada baris pertama, ini penjelasannya adalah harga private tadi sudah sampaikan yang ini ya. Nah, ini adalah harga private, berarti ini analisis finansial, ini adalah harga sosial, berarti adalah kebalikan analisis ekonomi, dan ini adalah selisihnya, positif atau negatifnya. Di situ kita akan bisa lihat analisis kita itu. Dia punya dampak positif atau negatif terhadap masyarakat. Ini sudah saya sampaikan. Sama ya, jadi maksud saya kalau keuntungan berarti kan ada sebetulnya dia dalam analisis finansial itu ada penerimaan, ada biaya. Penerimaan dikurang biaya adalah keuntungan kan gitu sebetulnya. Selisih penerimaan dikurang selisih biaya adalah keuntungan. Saya ikutin ya. Oke. Nah, kalau di analisis finansial yang kita pakai adalah IRR, NPP dan sebagainya. Kalau di sini adalah domestic resource ratio, ada private cost ratio, nanti ada social cost ratio. Jadi ada beberapa rasio yang berbeda. Tapi perhitungan-perhitungan ini baru bisa kita hitung kalau tabel yang di depan lengkap. Jadi begitu tabel di depan itu lengkap, gitu ya, artinya kita bisa mengkelompokkan dengan baik, maka ini kan tinggal rumus-rumus dan tinggal dianalisa saja. Misalnya DCR itu adalah usaha, apakah usaha petani kita itu lebih efisien dalam penggunaan sumber daya domestiknya. Nah, kalau dia lebih kecil dari satu, dia lebih efisien. Kalau lebih besar satu, dia justru tidak efisien. DRCR itu adalah G sama dibagi dengan E kurang F. G adalah biaya sosial non-tradable, E adalah penerimaan sosial, dan F adalah biaya sosial tradable input. Jadi untuk melihat apakah usaha tani atau proyek kita itu ini kebetulan apa ya tulisannya tuh tentang padi gitu ya. Jadi ini petani-petani semua gitu, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya usaha ya yang kita mau kerjakan ini. Kalau dia lebih kecil dari satu, usaha kita tuh nggak efisien, tapi secara ekonomi. Tetapi kalau besar dari satu, berarti dia efisien. PCR ya, private cost ratio, jadi biaya C dibagi dengan A dikurang B, indikatornya. Ini untuk melihat apakah usaha atau usaha yang kita lakukan itu mempunyai keunggulan kompetitif, atau produk yang dihasilkan itu mempunyai daya saing yang tinggi di pasar internasional. Jadi kalau dia lebih kecil dari satu, dia punya daya saing untuk bersaing dengan, misalnya nih, kalau analisis yang saya lakukan ini, yang kami lakukan ini adalah analisis daya saing antara beras lokal dengan beras impor gitu. Nah, kalau ternyata nanti hasilnya lebih kecil dari satu, berarti beras lokal itu punya daya saing terhadap beras impor, kira-kira seperti itu. Kalau lebih besar, justru tidak punya daya saing. Kemudian NCPI, ya, jadi National Protection Coefficient, ini berguna untuk melihat dampak kebijakan pemerintah. Ya, jadi kan kadang-kadang ketika kita bicara produk tertentu, terutama padi itu kan banyak sekali kebijakan pemerintah. Nah, yang kita mau lihat, apakah kebijakan pemerintah itu justru menyebabkan adanya distorsi pasar atau tidak. Jadi misalnya nih sekarang pemerintah kasih HPP. Nah, HPP itu sebetulnya punya dampak atau tidak sih ke pasar? Gitu. Jadi tujuan HPP itu tercapai atau tidak? Atau justru HPP itu menyebabkan adanya distorsi pasar? Nah, itu yang mau dilihat. Lalu analisis dampak kebijakan tadi ya, yang B kurang F, yang atas kurang yang bawah tadi. Ya, biaya private lebih kecil daripada biaya sosial, berarti dampak kebijakan pemerintah terhadap tradable input menguntungkan petani. Kalau nanti yang ini tadi, nah yang ini kan B kurang F, J ini. Ini ya, maka kalau biaya private-nya lebih kecil daripada biaya sosial, berarti dampak kebijakan pemerintah terhadap tradable input menguntungkan petani. Nah, kita akan mau lihat kebijakan HPP misalnya, itu justru menguntungin petani atau enggak. Ya.
Kemudian dampak kebijakan terhadap harga output, tadi ya ini yang kebijakan HPP-nya tetap sama, apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu justru tidak berdampak kepada petani. Ini yang bisa dilihat. Ini kebetulan petani-petani semua, saya mohon maaf ya, harusnya project gitu ya. Karena dia bisa diterapkan untuk kegiatan apapun. Kemudian transport output, bila OT-nya negatif, transfer output, ya itu adalah penerimaan private dikurang dengan penerimaan sosial, berarti penerimaan private lebih rendah dari penerimaan sosial. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah tersebut melalui mekanisme pasar output yang ada menyebabkan harga output domestik lebih rendah dari harga sosialnya. Dengan demikian, kebijakan pemerintah belum memberikan insentif optimal terhadap pengembangan komoditas. Kondisi sebaliknya, bila transfer output-nya positif, berarti kebijakan pemerintah justru meningkatkan harga komoditas. Ada juga dampak terhadap input dan output, ya bisa saja nanti intinya negatif, terdapat kebijakan pemerintah atau distorsi pasar di mana output secara keseluruhan merugikan, tapi kalau dia positif berarti menguntungkan petani. Kemudian EPC, Effective Protection Coefficient, itu berguna untuk melihat kebijakan pemerintah apakah memberikan perlindungan atau dukungan dalam pengembangan produksi, atau ada kebijakan pemerintah disinsentif atau kurang mendukung, justru itu bisa kita lihat. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan analisis farm. Saya lanjutkan dengan kasus ya, supaya bisa lebih terang benderang. Mana tadi? Kok sekarang tuh pasti masih gelap gitu. Oke, nah ini daya saing. Ini adalah hasil riset kami gitu ya di jurusan Prodi Sosial Ekonomi. Sekarang kan pemerintah sedang getol-getolnya mengembangkan lahan pasang surut. Sekarang sudah ada program serasi yang mulai dikembangkan. Nah, kita mau lihat lahan pasang surut ini kan spesifik ya, artinya perlu perlakuan khusus. Banyak kebijakan yang harus disuntikkan di sana, gitu ya. Tadi disampaikan bahwa kebijakan itu bisa punya dampak positif, tapi juga bisa menyebabkan adanya distorsi. Ya, jadi bukan malah menguntungkan, tapi justru melemahkan. Jadi kebijakan ini mau lihat penelitian ini penelitian tahun 2019, ya 2019 rasanya. Ya betul 2019 dari riset kompetitif saya, Bu Elisa dan Pak Idham, untuk melihat bagaimana daya saing produk padi pasang surut. Ini latar belakang ya, jadi bagaimana yang dilihat dari sisi daya saing itu adalah daya saing itu diwakili oleh keuntungan komparatif dan kompetitif. Ya. Kemudian yang kedua melihat bagaimana dampak kebijakan pemerintah. Ini tujuan, ini modelnya, jadi ini usaha tani di pasang surut, ada private, ada sosial, analisis PAM, ada keunggulan kompetitif tadi ya, PCR, nanti ada DRCR, ada social probability, ada domestic rasionya, baru nanti kita bisa putuskan dia punya daya saing atau tidak. Ini hipotesanya, waktu survei. Nah, ini tabel yang tadi saya sampaikan. Ini adalah tabel penerimaan output, penerimaan, ini mohon maaf ini salah, ini biaya itu maksudnya ke sini aja. Ini biayanya itu hanya yang ini saja. Tidak semuanya ya. Nah, ini biaya, koreksi ya. Kemudian ada keuntungan harga private, berarti hasil perhitungan finansial, ada harga sosial, ini hasil analisis private-nya, dan ada dampak kebijakan. Ini ada ini ya, kalau A adalah penerimaan private, penerimaan sosial, dampak penerimaan private dan sosial, C itu nah. I adalah transfer inputnya, transfer input tradable, transfer input, dan transfer bersih. Ada beberapa asumsi yang perlu kita pelajari ketika kita menyusun PAM. Pertama, penentuan input dan output fixed secara lengkap dari unitas ekonomi yang dianalisis. Jadi tadi saya sampaikan kita harus tentukan dulu input outputnya apa saja, harus lengkap. Termasuk bahkan mendeteksi misalnya input, pupuk, kebijakannya apa saja. Benih, kebijakannya apa saja. Bahkan kalau bisa itu ada nomor kebijakannya berapa, isi kebijakannya apa. Karena yang mau kita lihat adalah kebijakan. Yang kedua, kita pisahkan seluruh biaya-biaya tadi ke dalam komponen mana yang bisa diimpor atau diekspor, mana yang hanya di dalam saja, tidak di tradable. Antara tradable dengan non-tradable, maksudnya domestik asing seperti itu. Lalu setelah kita kelompokkan, baru kita tentukan
mana harga private-nya, harga finansialnya, baru kita tafsirkan harga bayangan input output, dan terakhir baru lakukan tabulasi atau analisis berbagai indikator. Nah, ini yang pertama, ya. Pertama tadi kan langkah pertama kita harus kelompokkan betul mana input, mana output, gitu ya. Maka input dan output yang terdeteksi itu kan ini input dan outputnya ada pupuk urea, TSP, NPK, non-treble-nya adalah benih, pestisida, karung, peralatannya ada arit, ada cangkul, ada hand sprayer, kemudian ada intangible-nya, ada sewa lahan, ada tenaga kerja, lalu ada output-nya. Satuannya, maka ini tetapkan harga private. Harga private itu adalah harga yang berlaku di pasar. Jadi harga private itu adalah harga yang berlaku di pasar. Ya. Kemudian harga sosial itu harga tanpa kebijakan. Jadi misalnya nih kalau petani harga private-nya itu adalah harga pupuk subsidi gitu kan ya. Misalnya harga pupuk subsidi kalau padi. Tetapi harga sosialnya itu adalah harga pasar dari di mana pupuk itu berlaku. Jadi misalnya nanyanya adalah harga pupuk urea untuk perkebunan berapa? Karena kalau untuk perkebunan kan tidak dapat subsidi kan gitu. Jadi ini adalah harga pasar. Ini harga pasar. Ya. Kalau ini adalah harga yang real dikeluarkan petani. Benih itu ada nggak sih kebijakan benih? Kalau nggak ada, maka ini harga pasar beli benihnya. Kalau tidak ada berarti sama antara harga sosial dengan harga private-nya. Kalau tidak ada ininya. Tapi kalau misalnya benih, ini kan kalau petani misalnya rata-rata petani itu benihnya bikin sendiri sekarang ini. Tapi kalau misalnya dengan program serasi tahun lalu kan ada program serasi itu. Program serasi itu kan benihnya diberi semua dikasih benih yang bukan bikin sendiri. Maka harga benihnya jadi berubah. Berapa harga benihnya? Harga belinya kalau memang diekspor dari Cina berapa harga benih ekspornya? Pestisida juga sama. Kalau pestisida ini ternyata termasuk ini pestisida, kenapa di sini tidak? Kalau di karena mereka pestisida tuh bikin sendiri, jadi nggak ada keluar uang untuk pestisida. Tapi kalau beli pestisida yang yang ada di pasar, maka pasti itu akan masuk sebagai barang yang diperdagangkan, jadi tradable dia. Bisa ikutin ya? Jadi tergantung kasusnya. Karung juga sama. Kalau karung itu ternyata dia beli di sini, dibikin sendiri, karungnya dari Purun misalnya, maka tidak ada harga pasar, belum diekspor, maka harga private sama harga sosialnya jadi sama. Bisa ikutin. Ya, juga arit dan cangkul. Tadi saya sampaikan ini di penelitian ini diasumsikan dia harga private sama harga sosialnya sama karena kita tidak mendeteksi bahwa arit itu diimpor dari China misalnya gitu. Tetapi kalau misalnya kita meyakini bahwa arit itu diimpor dari Cina, maka di sini akan ada harga sosial yang lebih tinggi atau justru lebih murah harga sosialnya. Kalau impor itu kan terjadi kalau impor itu kan bisa saja terjadi karena ada dorongan harga. Jadi pasti ada perbedaan harga antara harga private dengan harga sosialnya. Hand sprayer juga sama. Sewa lahan. Ini 2 juta ya harusnya. Sewa lahan kalau private tuh nggak dihitung gitu kan. Nggak dia hitung karena memang nggak keluar uang lahan milik sendiri. Tetapi kalau sosial kita hitung, diperkirakan kalau sewa berapa. Nah, itu opportunity cost. Tenaga kerja. Ini hanya tenaga kerja yang dari dalam yang betul-betul dia bayar. Tapi kan petani, jadi kalau private itu kalau dari sisi tenaga kerja di riset ini tenaga kerja itu adalah yang memang betul-betul bekerja kita bayar. Tetapi kalau sosial kan ada tenaga kerja keluarga yang ikut, itu kan nggak dihitung. Maka untuk sosial adalah jumlah dari tenaga kerja dalam keluarga ditambah dengan tenaga kerja luar keluarga. Jadi bukan cuma tenaga yang menggarap padi itu kan tidak hanya tenaga kerja luar keluarga, tapi tenaga kerja dalam keluarga. Maka dalam analisis ekonomi tenaga kerja dalam keluarga yang tidak dihitung itu menjadi dihitung. Kebayang nggak kira-kira sampai sini? Ada yang mau tanya nggak? Kalau output misalnya, kalau harga output itu 4.000 berdasarkan peraturan gitu ya. Tetapi
Kalau beras impor harganya lebih mahal. Nah, jadi makanya di sini antara harga output, harga private dengan harga sosialnya beda gitu. Private ini adalah harga jual petani, berapa sih sebetulnya? Nah, kalau ini adalah harga kalau berasnya, kalau kita membeli beras dari impor, ternyata memang lebih mahal. Oke, sampai sini gimana? Ya, jadi yang private ini harus kita tentukan terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan shadow price untuk analisis sosial. Kalau ini sudah selesai sebetulnya, kalau tabel ini sudah selesai, tinggal dikalikan dengan jumlah penggunaan petani berapa, maka akan dapat biaya ini. Dapatlah si private sama sosial, input tradable-nya berapa, pupuk, urea, NPK, pestisida, alat pertanian, non-tradable-nya benih sama karung, kemudian tenaga kerja domestiknya itu adalah apa namanya, tenaga kerja sama lahan, baru dijumlah. Yang ini jadi kalau sudah selesai dengan harga, tinggal kalikan dengan jumlah penggunaan, maka kita akan dapat datanya, termasuk total biayanya, penerimaannya berapa, keuntungannya berapa. Selesai dari sini, bisa kita petakan masuk ke sini tabelnya. Jadi yang lama dari PAM itu sebetulnya adalah ini, menentukan harga dari setiap input yang digunakan, baik harga private atau harga sosial atau shadow price-nya. Jadi mendeteksi satu-satu. Kalau yang ini sudah tinggal masukin aja sama seperti perhitungan biasa, tapi yang kita harus hati-hati itu adalah ketika mendeteksi harga-harga sosial, shadow price-nya. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan lanjut. Apa mau lanjut? Nah, ini tabelnya jadi 19.800, 26, kali ini transfernya. Langsung masuk ke sini satu-satu ke dalam analisis komparatif ya, profitability, social profitability dan DRCR-nya tadi. Ya, apa sih yang bisa kita lihat dari yang pertama DRCR-nya, SP-nya ini dia ada nilai sebesar 17 juta yang diperoleh dari selisih antara penerimaan usaha tani dengan total biaya. Keuntungannya sebetulnya mengacu pada SP besar 0, maka sistem produksi padi memperoleh profit di atas normal, yang artinya usaha tersebut layak untuk dijalankan. Berdasarkan hasil analisis sosial profitability, dia lebih besar memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan private profitability. Hal tersebut dapat disebabkan penerimaan sosial yang lebih besar karena harga sosial yang menjadi acuan pada penelitian ini cukup tinggi. DCR-nya, DRCR, ini DRCR sebetulnya diperoleh 0,22 dengan kriteria lebih kecil dari 1, maka komoditas ini padi semakin efisien dan memiliki daya saing di pasar sehingga dinilai memiliki peluang ekspor yang semakin besar ya. Jadi dia punya keunggulan komparatif. Oke, ini adalah profitability ratio secara keuntungan secara private-nya juga dapat 11 juta ya, jadi juga menguntungkan. Private cost ratio-nya juga 0,38 ya, jadi juga ini mengacu pada karakter private makin kecil maka makin mampu membiayai, makin kecil makin efisien. Berarti efisien usaha taninya. Nah, maka dari sisi 4 kriteria ini mereka punya daya saing. Nah, sekarang yang kita mau lihat kira-kira lanjutannya adalah analisis PAM, analisis input output-nya. Jadi analisis dampak kebijakan pemerintah ya. Input transfer diperoleh hasil perhitungannya minus 4 juta. Nilai IT yang ini input transfer bernilai negatif menunjukkan bahwa terdapat kebijakan subsidi terhadap input, yaitu pupuk organik, pupuk anorganik dalam penelitian. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi petani karena terdapat kebijakan yang menguntungkan seperti subsidi. Nah, kemudian ini 0,6, artinya petani penerima subsidi di atas input tradable. Jadi petani itu menerima subsidi di atas harga input tradable sehingga petani dapat membeli input tradable dengan harga yang lebih rendah. Jadi menguntungkan sebetulnya. Ya, nilai transfernya adalah minus 33. Nilai transfer faktor yang diperoleh hasilnya negatif 323. Hal ini menunjukkan jika FT lebih kecil dari 1 berarti ada kebijakan pemerintah yang melindungi produsen input
dengan pemberian harga subsidi. Artinya apa? Subsidi harga input dalam hal ini yang dilihat itu adalah pupuk, ya, subsidi pupuk itu ternyata berdampak efektif gitu ya, terhadap petani, karena petani jadi menerima harga lebih rendah dan menjadi terlindungi. Kalau output, ya, output transport diperoleh dari pengurangan antara penerimaan output pada harga private dengan penerimaan output pada harga sosial, diperoleh negatif 6,7. Dengan kriteria ini, jika dinilai dengan UT lebih kecil, artinya dia harga private usaha tani padang surut lebih rendah daripada harga sosial. Hal ini berarti tidak ada kebijakan pemerintah mengenai proteksi khusus terhadap usaha tani padang surut. Jadi kebijakan harga HPP itu sebetulnya, ya. Jadi HPP itu sebetulnya menyebabkan petani menerima harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Jadi harusnya petani itu menerima harga, tadi kan di depan harga itu kan 5.300. Nih, di sini harga itu 5.300 kalau harga sosialnya. Tapi petani cuma jual 4.000. Artinya petani itu kehilangan harga sebesar 1.300 per kilo, ya. Atau dengan kata lain, kita konsumen kan output nih. Sudah dibilang sudah berarti kan sudah beras ya, sudah bicara konsumen. Artinya apa? Dengan kata lain, kebijakan output, nah ini 6 juta tadi, artinya apa? Artinya konsumen itu kita disubsidi petani, kalau dia minus 6 itu, kan petani itu tidak disubsidi, tetapi petani mensubsidi konsumen sebesar 6 juta. Jadi konsumen itu, ini per hektar ya analisisnya, jadi per hektar petani itu rugi 6.700.000. Karena kenapa rugi 6.700.000? Karena harusnya harga yang diterima petani itu 5.300, mereka terimanya 4.000. Nah, siapa yang diuntungkan dengan kerugian petani? Konsumen. Jadi konsumen itu disubsidi petani. Jadi kita makan nasi itu disubsidi petani 6.700.000 per hektar. Kira-kira gitu. Ya, jadi ini nanti bisa dikonversi nih, kalau 6.700.000 itu satu hektarnya berapa berapa produksi gabahnya berapa, konsumen di Indonesia rata-rata makannya berapa, sehingga nanti bisa dihitung satu konsumen itu disubsidi petani itu berapa kilogram sebetulnya, karena kita membayar harga yang lebih rendah. Nah, kenapa petani menerima harga yang lebih rendah? Karena ternyata kebijakan, kalau lihat di sini, kebijakan HPP itu ternyata tidak efektif sebetulnya karena tidak langsung sampai ke petani. Sebetulnya seperti itu. Kan di beras itu ada kebijakan harga dasar, ada kebijakan harga atas. Jadi di beras itu sebetulnya sudah ada dua, di analisis ini kan sudah ada dua kebijakan yang dianalisis. Nah, ternyata dua-duanya nggak efektif gitu, karena petani ternyata menerima harga lebih rendah daripada harga sosial. Nah, ini adalah efektif koefisien dampak input output dari kebijakan pemerintah. EPC yang pertama lebih kecil dari 0,75 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap input output tidak berjalan efektif. Pada kebijakan output, pemerintah belum menetapkan kebijakan secara khusus tentang gabah yang dihasilkan, sehingga harga private gabah masih jauh di bawah harga sosial. Untuk kebijakan input, khususnya input tradable, pemerintah sudah menetapkan subsidi terhadap pupuk organik. Subsidi tersebut tidak terlalu dirasakan oleh petani karena pada lokasi penelitian pupuk subsidi yang diberikan dari kelompok tani tersebut dibatasi jumlahnya, sehingga petani banyak membeli sendiri pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan subsidinya, kebutuhan pupuknya. Jadi analisis farm itu bisa dengan metode yang lebih luas, kita bisa melihat misalnya sekarang pemerintah melaksanakan program serasi, ya, melaksanakan program serasi itu kira-kira analisis ekonominya layak atau enggak sih? Program serasi itu bisa dianalisis dengan cara yang sama seperti ini gitu ya. Saya pikir tidak akan berbeda komponen-komponennya, yang membedakan itu nanti harganya, penentuan harganya, karena sudah berubah kan, beberapa komponen mungkin sudah akan menjadi tradable gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kesimpulannya bahwa memiliki keunggulan. Jadi usaha tani di padi pasang surut itu punya keunggulan komparatif dan kompetitif, punya daya saing, seperti itu. Tetapi masalahnya kebijakan pemerintah tidak banyak
belum banyak memihak gitu. Jadi kalau setelah dicek satu-satu, misalnya ke lapangan, ternyata petani itu ya dapat dapat benihnya cuma berapa kilo gitu, 1 hektar, pupuknya juga. Jadi tetap harus menyediakan sendiri. Itu maksud dari kebijakan-kebijakan tadi tidak sampai ke bawah. Ya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini adalah perhitungan menghitung contoh ya, perhitungan harga pupuk tadi. Kalau kita pakai menghitung harga sosial dari impornya, kita perlu harga FOB, freight and insurance-nya berapa, harga CIF-nya, nilai tukar, baru nanti dapat harga paritas impor yang 3.500, 4.000 tadi, 5.200 yang di depan tadi dapatnya dari sini perhitungannya. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Masih di dalam kelas atau sudah ada yang... Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, jadi inti dari analisis ekonomi itu adalah mencoba melihat bagaimana sebuah proyek itu berdampak tidak hanya bagi individunya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Jadi yang dilihat itu adalah kebalikan, ada yang bilang kebalikan gitu ya, tapi sebetulnya adalah shadow price, jadi opportunity cost-nya gitu. Ya, opportunity cost-nya, kalau orang ekonomi bilangnya opportunity cost. Nanti opportunity cost itu akan jadi dasar untuk menghitung shadow price-nya. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan. Bu, izin bertanya. Bu. Ya, silakan Maya. Saya ingin bertanya tadi terkait yang Ibu sampaikan tentang dampak kebijakan pemerintah dan hal ini program gerasi. Memang program gerasi bantuan yang diberikan pemerintah termasuk bibit, pupuk dan lain-lain, Bu. Jadi kalau dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti dari dimensi aspek ekonomi, berarti program tersebut tidak layak dilanjutkan atau seperti apa, Bu, maksudnya? Minta tolong dijelaskan lagi. Oke. Jadi bukan berarti programnya menjadi tidak layak dilanjutkan, nanti kita kena marah pemerintah kan gitu ya. Tadi di kesimpulan disampaikan begini. Nah, kesimpulannya, coba baca kembali. Usaha padi pasang surut, jadi mengembangkan pertanian padi di pasang surut itu punya keunggulan komparatif dan kompetitif. Artinya, sebetulnya kalau komparatif itu kan dari sisi ketersediaan input, kalau kompetitif itu kan dari sisi pasar tuh. Dua-duanya tuh mendukung sumber dayanya. Ya, karena punya keunggulan komparatif dan kompetitif, artinya dia punya daya saing. Ya, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya ternyata kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini disuntikkan di program itu sebetulnya nggak terlalu nyampe. Nah, sekarang yang harus dilakukan itu adalah bagaimana review terhadap berbagai kebijakan pupuk gitu ya. Jadi setelah riset ini ya harusnya ada riset lagi gitu. Kebijakan pupuk yang diberikan pemerintah terhadap petani itu efisien atau tidak sih? Nah, itu pertama. Seberapa besar sih petani menerima harga lebih baik setelah adanya HPP? Nah, setelah ada HPP atau sekarang setelah ada penetapan harga medium dan premium untuk konsumen. Nah, gitu. Seberapa banyak sih? Nah, jadi setelah ini artinya apa? Artinya penelitian ini secara teknis, kan sebetulnya kita bicara teknis yang ada di lapangan nih. Secara teknis di lapangan memungkinkan untuk dikembangkan. Tetapi gitu, ada review terhadap berbagai hal-hal yang lain yang mendukung. Review terhadap efektivitas kebijakan. Pupuk itu mekanisme, mungkin subsidi pupuk mekanismenya harus diubah. Besarannya harus diubah. Kemudian harga HPP gitu. Bagaimana supaya HPP itu sampai ke petani. Nah, ini perlu juga dihitung. Bisa satu riset untuk S2 misalnya, bagaimana integrasi harga ya dari atas, integrasi antara harga petani, harga pedagang
harga Indonesia sampai dengan HPP. Itu integrasinya kayak apa sih? Belum ada misalnya riset yang melihat itu. Nggak usah lah kalau di Indonesia mungkin sudah ada. Di Sumsel tuh terintegrasi karena kan ini risetnya dipasang surut. Jadi antara petani dipasang surut, harga di pedagang, kemudian harga di provinsi, harga nasional itu terintegrasi nggak sih? Seberapa persen sih petani itu ternyata terintegrasinya dengan harga di petani terintegrasi dengan harga di pedagang gitu lah. Nah, itu perlu riset lagi lanjutan sampai nanti kita bisa mendeteksi, oh ternyata penyebab ketidakefektifan kebijakan pemerintah itu di sini loh slotnya gitu loh. Ya, jadi lihat kesimpulannya gitu, bukan berarti kemudian proyeknya tadi dia unggul kok gitu, inputnya mendukung kok, pasarnya ada kok, padi itu pangan itu pasarnya ada gitu loh, punya daya saing sebetulnya. Tapi masalahnya artinya apa? Satu lagi yang menarik bahwa kebijakan usaha tani padi pasang surut yang selama ini sudah berjalan itu kan artinya kebijakan pemerintah dalam tanda kutip nyampe belum efektif dan efisien lah nyampenya ke petani. Itu saja petani sudah punya keunggulan komparatif, sudah punya daya saing. Artinya kalau kita keroyok dengan kebijakan yang kemudian efektif, dengan integrasi harga yang baik dari atas ke bawah, itu kan bisa berkembang sebetulnya. Bisa lebih maju lagi petani di padi padang surut. Kan fenomena sekarang di padi padang surut pada saat kemarin harga karet turun, pada saat harga sawit turun, itu kan mereka kembali jadi petani padi. Misalnya, artinya apa? Sekarang itu kalau orang mengatakan bahwa di pasang surut itu petani itu tidak bisa sejahtera dengan menanam padi, dari perhitungan tadi kita paling tidak sudah mengatakan bahwa bisa kok sejahtera itu dari padi. Nah, tinggal artinya bagaimana meningkatkan level kesejahteraan itu dalam kondisi yang lebih baik lagi dengan melakukan review, sudah dikasih clue-nya. Review dong kebijakan-kebijakannya. Gitu. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Seringkali kalau misalnya mencari literatur itu ketemunya adalah analisis kelayakan usaha tani. Posisi antara analisis kelayakan usaha tani, kemudian finansial dan ekonomi ini seperti apa, Bu? Berikutnya, kalau misalnya seringkali misalnya Bunaya baca atau misalnya melakukan analisis usaha tani itu sebenarnya mengacunya sepertinya sudah mengarahnya ke analisis kelayakan finansial. Kemudian perhitungannya kalau misalnya penggunaan pupuk meskipun itu pupuknya adalah subsidi, tetapi dalam perhitungan itu dihitung dalam harga pasar. Kemudian tenaga kerja juga yang dihitung adalah juga termasuk tenaga kerja keluarga. Apakah perhitungan itu salah atau misalnya harus diperbaiki, Bu, seperti gambaran yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Terus yang terakhir, Bu, kalau misalnya di dalam analisis kelayakan ekonomi tadi, di contoh kasus atau hasil penelitian tadi, kalau misalnya pupuk yang digunakan itu bukan merupakan pupuk subsidi, maka harga yang digunakan itu harga pasar atau seperti apa, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama dulu saya jawab, sebetulnya pertanyaan pertama itu berkaitan dengan kapan sih kita lakukan analisis usaha tani, kapan analisis finansial, kapan analisis ekonomi, kira-kira gitu. Karena kalau analisis kelayakan usaha tani itu pakai BC sama RC saja cukup. Nah, gitu ya. Nah, jadi gini, kalau analisis finansial yang dipelajari sama Pak Mariadi di depan itu, yang aspek-aspek segala macam itu kan ketika kita bicara umur proyek yang panjang. Nah, jadi lebih dari 1 tahun. Tapi kalau misalnya usaha yang mau kita lihat itu hanya 1 kali musim tanam, itu nggak usah pakai analisis kelayakan usaha, karena di dalam analisis kelayakan usaha finansial itu kita perlu syarat paling tidak 3 tahun baru bisa kita analisis, gitu, seperti itu. Jadi kalau hanya mau lihat misalnya kelayakan usaha tani padi per musim tanam, jadi maka pakai saja RC dan BC sebagai indikatornya, ya. Tapi kalau misalnya ternyata petani itu dalam konteks project sehingga dia melakukan investasi, dia beli traktor sehingga memang pengen tahu balik modalnya berapa lama, maka
bisa pakai analisis finansial, tapi artinya di dalam analisis finansial usaha tani padi tadi akan ada beberapa kali musim tanam. Nah, itu pakai analisis finansial. Kapan kita pakai analisis ekonomi? Analisis ekonomi tadi disampaikan ketika kita ingin melihat apakah sebetulnya kalau dalam konteks petani ya, dalam konteks petani, petani itu lebih 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 diuntungkan atau justru lebih dirugikan gitu dengan adanya pengembangan proyek-proyek tadi. Maka kita akan bicara analisis ekonomi dengan menggunakan shadow price-nya. Artinya sebetulnya ketika kita bicara analisis finansial, kita bisa langsung lanjutkan dengan analisis ekonomi gitu. Tapi kalau kita hanya berhenti dengan analisis usaha tani padi satu kali musim tanam, ya maka kita tidak bisa lanjutkan karena datanya sangat berbeda, kurun waktu datanya sangat berbeda. Kira-kira begitu pertanyaan jawabannya. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Saya belum sempat mencatat. Yang keduanya apa tadi Bu Naya? Biasanya kalau misalnya mungkin Bu Naya salah ya Bu ya, misalnya kalau misalnya dalam menulis itu menghitung analisis kalau misalnya petani yang kita tanya itu menggunakan pupuknya subsidi, tetapi dalam perhitungan tetap dihitung menggunakan harga real pupuk non subsidi seperti itu Bu. Apakah itu salah seperti itu? Oke, baik. Ada pertanyaan kedua tadi adalah saya baru ingat pertanyaan kedua itu kalau misalnya kita lakukan analisis finansial, tapi biaya-biaya yang tidak dikeluarkan itu kemudian dihitung kan gitu. Jadi misalnya tadi tenaga kerja yang dihitung itu tidak hanya tenaga kerja luar keluarga, tapi dalam keluarga juga dihitung. Nah, kalau kami di Sosek ya biasanya kami Bu Naya alumni Unsri alumni kami ya? Kemarin pembimbingnya siapa? Kemarin Bu Naya Bu Riswani, Bu. Bu Riswani. Tentang apa risetnya? Adopsi teknologi dan pendapatan, Bu. Oke. Jadi di kemarin diminta semua diperhitungkan gitu walaupun tidak dikeluarkan pada saat skripsi. Pada saat enggak Bu, waktu kalau di pengkajian di kantor, Bu. Oke, jadi gini, kalau sebetulnya gini, ketika kita menghitung analisis finansial itu ada yang bisa analisis finansial real sama analisis finansial yang diperhitungkan. Kalau yang real itu yang kita hitung hanya biaya-biaya yang memang betul-betul dikeluarkan. Tetapi kalau misalnya kita mau hitung biaya, karena kan kalau kita hitung biaya yang tidak keluarkan kemudian kita hitung, berarti kan kita melakukan simulasi itu sebetulnya. Maka judulnya bisa dibuat adalah biaya finansial yang biaya tetap yang diperhitungkan. Nah, nanti kasih kode yang mana yang sebetulnya dikasih catatan itu jangan sampai nanti seolah-olah biayanya dikeluarkan tetapi tidak dikeluarkan. Kalau bentuknya analisis finansial, tapi sebetulnya bisa dikeluarkan dari analisis finansial masuk saja ke analisis ekonomi sebetulnya gitu, tapi emang agak lebih ribet. Cuma kalau mau berhenti dengan analisis finansial kasih kode saja bahwa itu sebetulnya tidak dikeluarkan tapi diperhitungkan. Boleh tapi dalam analisis. Dalam analisis boleh supaya kita memang mengetahui kalau petani itu keluar biayanya berapa, kita pengen tahu sebetulnya kalau biaya itu dikeluarin semua berapa sih kan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir kalau petani, kan mungkin ada petani yang tidak menerima, kalau tidak menerima pupuk subsidi itu berarti perkebunan. Maka harga pasarnya untuk pupuk itu adalah harga realnya tanpa subsidi. Itu harga pasar. Nah, nanti harga sosialnya berapa? Harga sosial pupuknya berapa? Nah, misalnya pupuk itu diimpor atau diekspor. Nah, maka yang dipakai adalah sebagai justifikasi adalah harga ekspor atau harga impor pupuknya. Karena pupuk kan biasanya tradable atau non tradable gitu. Nanti dilihat di pupuknya itu pupuknya itu apakah diimpor atau ekspor atau seperti apa gitu kalau kebijakan pupuk di Indonesia itu. Jadi justru kalau dia tidak kena subsidi maka harga pasarnya ya harga yang tidak kena subsidi. Seperti itu. Ada lagi silakan yang lain. Silakan yang lain jika ada yang ingin bertanya. Nggak ada? Jika tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Materi kuliah hari ini juga nanti akan saya upload di e-learning, jadi bisa disimak kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya